Amin. Haleluya. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya hari ini juga dapat mengundang beberapa anak-anak saya yang dari Kalimantan Barat. Haleluya. Salah satunya adalah Pendeta Antoni, 40 tahun yang lalu. Kami semua sudah bertemu di kampung kecil Batu Ampar, Kalimantan Barat. Sekarang Pak Antoni sudah mengawasi 80 gereja di Kalbar, sidang daripada kalau di Amerika namanya sidang, nanti saya tanya lagi ya. Pak Antoni coba bisa memperkenalkan diri sebentar. Mungkin maksudnya sinode, Pastor. Ya, sinode ya. Bukan sidang jemaat Allah. Nah, Pak Antoni, silakan coba perkenalkan diri sendiri ya. Ini anak saya ini. Silakan. Itu apanya dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya, Oke. Ya. Selamat malam buat kita semuanya. Ibu Lucy ini benar-benar ibu saya dia. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Saya diselamatkan itu lewat beliau ya. Ya mungkin sudah katakan 40 tahun yang lalu lah. Puji Tuhan ya. Jadi itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga pada saat ini saya boleh mengenal Tuhan dan boleh tahu Tuhan, bahkan boleh melayani Tuhan lewat beliau juga yang telah memperkenalkan Yesus Kristus kepada saya. Ya. Sehingga pada saat ini saya boleh melayani Gereja Gepembri, Gereja Pemberitaan Injil. Ya. Saya ada di Kalimantan Barat, mengawasi di wilayah tempat kurang lebih ada 85 gereja di Kalimantan Barat. Nah, saya punya istri, anak 4 sama perempuan semua, sama dengan Ibu Usi. Terima kasih, saya ini perkenalan saja dari saya untuk singkat waktunya supaya kita dapat bahan pelajaran dari beliau. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Pendeta Antoni. Haleluya. Puji Tuhan. Screen ini sudah terlihat oleh semua? Sudah. Sudah. Puji Tuhan. Ya, dan PowerPoint ini, file ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Dan email saja ke Pak William Elijah003@gmail.com. Kalau ada pertanyaan waktu pelajaran ini, email saja. Nanti sesi terakhir yang ke-9 kami ada tanya jawab. Tapi saya pikir sesudah akhir sesi 9 semua pertanyaan terjawab ya dari firman Tuhan sendiri. Jadi puji Tuhan. Mari kita mulai. Dan kalau saudara ingin mendapatkan PowerPoint file ini, kirim saja email ke Elijah003@gmail.com. Video untuk training juga ada di YouTube. Ya, diambil fotonya. Jadi yang sesi pertama ada di video, ini sesi juga direkam. Tujuan seminar tantangan Elia ini sekali lagi saya ajukan melatih pekerja di ladang sama seperti Tuhan Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita akan memakai ini latihan ya untuk menginjil dan menyembuhkan orang sakit dalam rangka penginjilan. Dan juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah percaya kalau sakit juga sama. Nanti di sesi yang ke-8 kami akan menguraikan dari
kitab Yakobus ya, mengenai pelayanan untuk anak-anak Tuhan. Kami akan masuk ke melanjutkan pelajaran yang kami selesai sesi 1. Sesi 1 kami mempelajari mengenai otoritas yang sudah Tuhan Yesus berikan dan juga tenaga yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Sewaktu dia mengutus mereka pergi menginjil. Ini yang akan kita pelajari berulang-ulang. Kita tidak akan belajar karunia, kita tidak akan belajar urapan. Tetapi sebentar lagi saya akan menguraikan perbedaannya antara otoritas tenaga, berbeda dengan karunia, berbeda dengan urapan. Ya, jadi di tantangan Elijah yang kita pelajari adalah otoritas dan tenaga, exousia dan dunamis. Seringkali Tuhan Yesus menumpangkan tangan di atas tempat yang sakit, supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Nah, tenaga ini adalah dunamis, ya. Tenaga ini terpakai kalau kita meletakkan tangan. Kalau otoritas itu dengan mengeluarkan perintah, ya. Otoritas kuasa, keluar perintah. Kalau tenaga dengan penumpangan tangan. Di Markus ayat 7, ayat 32 sampai ayat 35, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jari ke telinga orang itu, masuk ke telinga. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Itu apa? Perintah ya, terbukalah dengan tangan, dengan jari tetap di dalam lubang telinga. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Di sini Yesus memakai otoritas dan tenaga. Ya. Jadi dua-duanya terpakai. Saudara-saudari, seringkali kita melihat Tuhan Yesus kalau melayani orang sakit memakai dua-duanya. Keluar perintah, terus ada peletakan tangan. Nah, tadi kita ada baca meludah ya. Nah, kalau saya kurang mengerti kenapa dia meludah ya. Tapi kalau di Amerika meludahin orang nanti bisa dibawa ke pengadilan. Jadi kalau mungkin di Afrika atau saya pernah ya ke Vietnam melayani, ada satu ibu waktu dia baca ini habis mendengar ini, ayo ibu meludah sini ke mata saya. Aduh, saya sampai kaget. Ini mau bagaimana nih? Ya, tapi itu dia punya iman. Ya, saudara-saudari kalau mau meludahin orang minta izin dulu. Boleh nggak saya ludahin kamu nih? Tapi ya tidak sering setiap kali Tuhan Yesus itu meludah, betul tidak? Tapi yang sering adalah keluar perintah dan meletakkan tangan. Di sini ada satu kesaksian lagi, Markus ayat 8, pasal 8. Di situ orang membawa kepada Tuhan Yesus seorang buta, yang buta lagi, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah. Nah, peletakan tangan. Lalu, ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Pertama kali Tuhan Yesus sudah meludahi. Saya lihat ya, kalau tiap kali meludahi itu mata,
dan lidah ya. Mata juga ada air mata kan, basah, dan lidah juga ada air liur ya. Saya pikir mungkin karena begitu dia meludahi. Tapi ya sudahlah. Meletakkan tangannya atas ya, dia di mana, di atas mata ya. Terus habis itu Tuhan tanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Jawab orang itu memandang ke depan. Lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Wah, jadi orang kepalanya besar ini. Jadi artinya dia punya pemandangan itu masih belum sempurna. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sekali letakkan tangan, sembuh setengah, ditanya pertanyaan, oh sudah melihatkah kamu? Oh belum, masih belum sempurna. Sekali lagi. Nah, ini ada pelajaran saudara-saudari. Kalau melayani orang sakit jangan hanya sekali saja sudah. Ya, kamu sudahlah sembuh gak sembuh lah. Ya, jangan berkali-kali. Pokoknya memberi perintah juga berkali-kali. Tuhan Yesus melayani orang ini 2 kali. Ya. Kalau Tuhan Yesus melayani kedua kali dan pada itu baru orang itu dapat melihat dengan jelas, artinya kita boleh melayani lebih dari 2 kali. Ya, saudara-saudari, jadi kita harus bertekun. Jangan 1 kali sakitnya tidak sembuh, setannya tidak pergi, kita yang pergi. Jangan. Melayanilah sampai setannya pergi. Melayanilah sampai sakitnya itu diusir. Terus kita boleh pergi. Ya. Nah, jadi kita harus tekun melayani. Artinya tuh kalau suruh gunung itu pindah, kalau gunungnya tidak pindah, kita tidak pindah artinya. Ya, saya sering kali waktu itu, hei setan, kamu keluar sekarang dalam nama Yesus. Setannya nggak mau pergi, bandel setannya. Saya bilang, kamu nggak pergi, saya juga nggak pergi. Kamu pergi, saya pergi. Pokoknya kita harus bertekun sampai berhasil. Nah, saya akan berikan kesaksian ya. Di sini dari India. Karena di India kami ada gereja rumah kira-kira 850 lebih. Ada pekerja-pekerja 200 lebih. Ini yang kami latihan dengan cara begini. Dan ada kesaksian banyak sekali. Di dalam website kita ada kesaksian kira-kira 800 yang tercatat. Padahal ribu-ribuan. Ya tidak bisa masuk semua. Tapi ini salah satu kesaksiannya. Dalam perjalanan ke ladang pelayanannya, salah satu murid kami melihat seorang pria dengan leher yang sangat bengkak. Dia berhenti dan bertanya, apa yang telah terjadi pada lehernya? Dia menjawab bahwa dia menderita kanker. Kemudian dia menceritakan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Meskipun mereka miskin sekali. Keluarga telah menghabiskan lebih dari 300.000 rupiah. Ya kira-kira berapa ya? 70 rupiah $1. Jadi kira-kira $4.000 untuk pengobatan. Tetapi tidak berhasil. Lehernya bengkak seperti balon. Pekerja kami bertanya apakah dia dapat mengunjungi dia di rumahnya untuk melayani kesembuhan untuk dia dan juga memberitakan Injil kepadanya. Pria itu setuju. Keesokan harinya di malam hari, 2 pekerja kami yang terlatih pergi ke rumahnya dan mereka melayani dia selama lebih dari 1 jam. 1 jam itu lama ya. Artinya terus ditengking itu benjolan, terus letakkan tangan ya mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali keesokan harinya. Ya, sudah 1 jam, ya sudahlah. Tapi ketika mereka mau pergi, tumor kanker di lehernya meledak di depan mata mereka seperti balon. Anggota keluarga kagum, dia benar-benar sembuh. Seluruh keluarga datang kepada Kristus. Haleluya. Ada orang lelaki mau bunuh diri. Dia sangat kecewa dan putus asa. Dan tidak mau hidup lagi. Dia keluar dan menggantungkan diri dari pohon dekat desanya. Banyak orang lihat dia, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Tetapi kebetulan pekerja-pekerja kami lagi lewat dan melihat dia, mereka menurunkan dia dari pohon itu. Tetapi dia sudah tidak sadar. Darah mengalir dari mulut dan hidung, lehernya berkembung. Semua pikir dia sudah mati. Ada yang mau dia dikremasi menurut adat orang Hindu. Yang lain mau bawa dia ke rumah sakit. Tetapi pekerja-pekerja kami melayani dia dengan tenaga dan otoritas. Dalam nama Yesus, mereka mulai merasakan panas muncul dari dadanya. Selama 45 menit mereka terus melayani dia. Pasti orang ramai sudah datang. Akhirnya ia buka mata. Mula-mula dia tidak kenal orang. Akhirnya dia bisa. Mereka bantu dia berdiri dan dia mulai berjalan perlahan-lahan. Melihat mujizat itu, 4 keluarga menerima Yesus. Setelah itu di desa itu gereja rumah dimulai. Nah, satu lagi, di kampung Gudari seorang lelaki namanya Duli sudah lama lumpuh. Pekerja-pekerja kami pergi melayani dia selama 1 minggu. Setelah itu dia bangun dan berjalan dengan perlahan-lahan. 2 minggu lagi dia sembuh total dan bisa berjalan dengan normal. Seluruh keluarganya terima Yesus. Nah, saudara-saudari, pelayanan ini berhari-hari, berminggu. Ada yang 2 minggu, ada yang berjam-jam. Bukannya sekali terus melayani 2 hari, bukan. Stop dulu, besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi. Ya, saudara-saudari, tekunlah melayani orang sakit. Kalau sakit juga tekun, setan juga tekun, kita lebih tekun lagi. Amin. Ya, jadi ini caranya, jangan 1 kali saja sudah. Kita harus melayani, kita harus memberi perintah sampai gunungnya pindah. Oh, satu lagi. Sukanti, seorang ibu punya anak lelaki yang kepalanya tidak berkembang dengan normal. Dia lemah sekali dan sudah berhari-hari di rumah sakit. Tetapi karena tidak sembuh, Sukanti bawa dia pulang. Terus pekerja-pekerja kami masuk kampungnya dan melayani anaknya. Setelah beberapa hari, kepala anaknya jadi normal. Sukanti sekeluarganya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kampung-kampung di India ini sangat terpencil, saudara-saudari. Kalau kita ini yang masuk ke sana, tidak sampailah. Soalnya gawat itu keadaan ya di India. Kalau yang pernah ke India, kalian kalau melihat tidak ada prihatin ya keadaan di kampung-kampung. Tidak ada di negara daripada kita Asia Tenggara itu yang bisa dibandingkan dengan India. Perhatikanlah pada kedua mujizat tadi, yaitu orang yang bisu, tuli, dan satu lagi yang buta disembuhkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tuh tidak pijat, pencet atau gosok. Nah, kita kebiasaan tuh kalau meletakkan tangan tuh tangannya repot. Mijatlah, pencetlah, gosoklah. Tidak, Tuhan Yesus tidak melakukan pijat, pencet, atau gosok. Dan tangan Tuhan Yesus juga tidak gemetar atau tampar itu orang atau tepak-tepak atau lambai-lambai. Ya. Tuhan Yesus juga tidak mendorong sampai orang rebah atau meniup pada waktu menyembuhkan orang. Jadi kalau menyembuhkan orang itu, kalau menurut saya ya jangan macam-macam lah. Ya. Letakkanlah tangan di mana ada sakitnya. Tadi orang tuli itu jarinya sampai masuk ke dalam telinga, ya masuk ke dalam telinga. Bukan di luar saja, bukan di atas kepala saja. Jarinya masuk. Kenapa? Dengan cara begitu, supaya tenaga itu yang berdiam di dalam diri kita melalui Roh Kudus itu dapat dialirkan ke dalam tubuh orang itu. Ibaratnya seperti listrik, ada kontak, baru bisa jalar ya, itu listrik baru bisa masuk. Jadi orangnya jangan dipijat, jangan dipencet, jangan digosok, jangan ditampar ya, jangan didorong, makin sakit nanti ya. Atau dicekek ya kalau mau ngusir setan. Nanti orangnya yang mati, setannya belum keluar. Ya, saudara-saudari. Jadi letakkan tangan saja, jangan kuat-kuat, asal letakkan tangan. Kalau matanya kurang lihat, ya letakkan tangan di atas mata, begitu.
juga perlu gemetar-gemetar ya. Artinya ada orang bilang, oh gemetar-gemetar. Begitu ya, kayaknya apa? Yang gemetar itu artinya, oh aku ini apa namanya? Dipengaruhi Roh Kudus. Saudara-saudari, nggak usah gemetar kalau kepenuhan Roh Kudus. Ya, kadang-kadang kalau kita lagi menyembah Tuhan di hadapan Tuhan, ya kita bisa. Tapi kalau melayani orang ini kan lagi berhantam ya dengan setan dan sakit. Kalau kita yang gemetar, setannya makin berani, nanti sakitnya makin berani. Jadi jangan kita macam-macam lah ya. Kita yang tenang, kita yang berkuasa. Haleluya. Letakkan tangan. Keluarkan perintah. Ya. Atau kalau memang capek, nggak keluar perintah juga, itu tenaga daripada Roh Kudus juga langsung masuk tenaga kesembuhan ya namanya. Dunamis itu. Saudara-saudari, haleluya. Seringkali Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tetapi tidak setiap kali. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan memakai otoritas, yaitu keluar perintah, betul tidak? Kalau perintah otoritas itu kan biar saya di bulan, kalian di bumi, kalau saya keluar perintah dari sana, yang bawahan saya juga pasti patuh ya kepada perintah itu. Nah, saudara-saudari ada yang bilang, kalau kita jamah orang sakit, nanti sakitnya ketular. Saudara-saudari, tidak. Yang di dalam kita itu lebih besar daripada yang di dunia. Amin. Nah, kalau Tuhan Yesus usir setan, saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus menjamah orang yang kerasukan. Soalnya kalau orang kerasukan, kamu dekat-dekat nanti kamu bisa ditinju nanti ya. Jadi hati-hati dengan orang yang kerasukan setan yang menjerit-jerit, mukul orang sana sini. Hati-hati. Jadi nggak usah dekat-dekat, hanya pakai otoritas saja. Dari jarak begitu kita bisa usir setan itu. Ya. Tapi kalau dengan orang sakit, kita tumpangkan tangan dan keluar perintah. Otoritas untuk menyembuhkan berbeda dengan tenaga kesembuhan. Nah, betul tidak? Otoritas hanya dengan keluar perintah. Kalau tenaga kesembuhan dengan menjamah orang itu. Ya, saudara-saudari. Nah, sekarang sudah jelas ya. Nah, otoritas dengan keluar perintah. Dan yang bawahan itu harus tunduk kepada perintah. Tenaga yaitu dengan menjamah, dengan peletakan tangan. Ya, dua-duanya boleh dipakai. Saudara-saudari sekarang sudah mengerti ya perbedaan antara otoritas dan tenaga. Dan biasanya dalam penginjilan untuk orang luar, ya kita pakai otoritas dan tenaga pada umumnya. Lukas 5, satu contoh lagi dari Tuhan Yesus. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, jadi artinya kalau Tuhan Yesus mau sembuhkan orang, ya tergantung Tuhan Yesus, betul? Ya, jika Tuhan mau. Jadi saat itu bagaimana Tuhan Yesus ambil tindakannya? Apa doa dulu? Minta dulu, oh Bapak, ini kehendakmu kah orang ini sembuh? Ya. Nah. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Ya. Saudara-saudari, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ada otoritas di dalamnya yang diberikan oleh Bapaknya. Dan tenaga kesembuhan juga sudah ada dalam dia. Jadi semau dia pakailah. Ya. Kapan saja semau dia. Ya. Aku mau, kata Tuhan Yesus. Langsung, jadilah engkau tahir. Tuh, perintahnya keluar. Jadi tidak macam-macam ya. Kadang-kadang kita melihat kita melayani orang sakit. Kalau dulu saya mau melayani orang sakit, wah ini itu dulu, ini itu dulu. Kalau mau bersiap untuk melayani orang sakit, bersiaplah di rumah atau di gereja, atau di ruang doa, atau di tempat sendiri.
Kalau keluar melayani orang, sudah. Jangan macam-macam. Lihat orang sakit, sembuhkanlah dia kalau dia mau disembuhkan. Ada orang kerasukan setan, usirlah setan itu kalau ada orang yang minta, orang rumahnya minta. Ya, jadi saudara-saudari, jadi nggak ada sandiwara macam-macam ya. Kadang-kadang kita melihat contoh-contoh daripada yang kita lihat, loh yang mau ngusir setan atau mau menyembuhkan orang sakit kok sandiwaranya banyak bener. Akhirnya ada orang luar, saya pernah satu kali ya, ada orang ini memang dia dukun ya, dia bilang kok melayaninya macam kita ya. Begitu caranya, ada yang menari-nari dulu, ada yang menyanyi-nyanyi dulu ya. Nah, saudara-saudari, jangan macam-macam ya. Pakailah otoritas itu dengan sepatah kata, dengan singkat ya, saudara-saudari. Turutilah contohnya, teladannya Tuhan Yesus sendiri. Apakah Tuhan Yesus, pertanyaan ini kita harus jawab. Apakah Yesus berdoa untuk orang ini? Tidak. Apakah Yesus berkata, Bapak, kami perintahkan orang ini menjadi tahir. Ada panggil Bapak? Kita kan suruh, Bapak, dalam nama Yesus, aku perintahkan orang ini jadi tahir. Ya, tidak. Turutilah cara Tuhan Yesus. Kalau keluar perintah, kalau Bapak kan itu imamat, panggil dulu ke Bapak, terus kami perintahkan orang ini menjadi tahir. Udah ke atas terus ke bawah kan? Bapak ke atas kan arahnya, kami perintahkan orang ini menjadi tahir. Itu ke bawah. Jadi ke atas ke bawah dalam satu patah kata. Yang mana yang jadi? Ya. Kenapa kasih tahu Bapak dulu? Kamu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus tenaga dan kuasa ini. Ya. Langsung saja. Kamu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Itu caranya kita. Ya. Kalau Tuhan Yesus kan nggak usah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus bilang, jadilah engkau tahir. Haleluya. Ya. Apakah Tuhan Yesus pejamkan mata? Coba kalian pikir. Kita suka sembuhkan orang sakit. Mata kita pejam sampai rapat-rapat. Kayaknya kalau kurang rapat, kurang sembuh nanti. Ya. Saudara-saudari, penyakit dan setan itu adalah penjahat. Musuh yang garang. Kalau dia bisa matikan orang, kan mau mematikan orang kan, penyakit dan setan kan. Jadi kalau kita hadapi musuh macam begitu, mana boleh kita pejamkan mata. Kita harus buka mata kita dan lihat dengan sungguh-sungguh. Ya, apa yang terjadi di depan mata kita. Saudara-saudari, sangat penting kalau mengusir setan itu jangan sekali kasih pejamkan mata, nanti setan itu yang mencengkeram atau mencekik ya saudara-saudari. Hati-hati ya. Jadi ini dalam peperangan, namanya benar-benar ini peperangan rohani ya. Kita bilang, setan engkau pergi, kamu pejamkan mata, setan engkau pergi. Setan itu nanti cekik kalian. Saudara-saudari, hati-hati sekali ya. Jadi lihat dengan seksama ya, dengan perhatian ya, apa yang terjadi di depan mata kalian. Jangan pejamkan mata sekali-kali lagi melayani orang sakit dan mengusir setan. Adakah penyembahan? Ada haleluya dinyanyiin dulu. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Nyanyi dulu? Tidak. Karena penyembahan itu arahnya adalah ke atas. Penyembahan itu untuk Bapa. Kenapa kita mau usir setan? Kita nyanyi dulu. Setannya ya jadi senang di situ dengar kita nyanyi-nyanyi. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Nah, ini yang kita mau jawab ya. Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan kah? Mari kita uraikan perbedaan antara karunia dan tenaga dan otoritas ya. Sekarang kita tidak, dia memakai tenaga kesembuhan dan otoritas. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusanya. Langsung. Ya, Pak Elias ada beritahu kepada saya, Bu, pendeta, itu hakikatnya, itu otoritas, kalau dipakai tuh harus langsung musuh itu tunduk atau penyakit itu tunduk ya. Kalau sudah keluar perintah,
Yang bawahan harus seketika itu juga tunduk. Nah, ini yang kita mau belajar ya. So, otoritas itu makin dipakai kan makin besar. Seperti militer lah. Ya, prajurit kan bisa naik pangkat kalau dia itu setia, betul? Saudara-saudari, bagaimana caranya? Pakailah otoritas itu dengan banyak dan dengan rajin dan menurut tujuan daripada otoritas itu. Saudara-saudari. Jadi Tuhan Yesus memakai otoritas dan memakai tenaga, kedua-duanya sekaligus dipakai. Ya. Seperti yang digambar ini, puji Tuhan. Satu contoh lagi dari Matius. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, kena stroke. Kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Di sini orang itu dijamahkah? Enggak, tidak. Yesus melihat waktu dia masuk ke rumah ibadat. Orang itu mati sebelah tangannya. Langsung Tuhan Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu. Apakah Tuhan Yesus tutup mata dan berdoa untuk orang itu? Tidak. Ada Bapak dipanggil dulu, kami perintahkan kamu mengulurkan tanganmu? Tidak. Ada saya proklamirkan kesembuhan bagimu? Itu pelayanan nabi ya, proklamirkan ya. Tidak ada ya. Memproklamirkan kesembuhan itu adalah untuk menguatkan ya, menguatkan dulu ya, tapi di sini tidak ada, langsung diserang itu penyakit ya. Tindakan imamat tidak, tindakan profetik tidak. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Nah, ini ditanya lagi. Kita akan uraikan sebentar ya. Apakah Tuhan Yesus tunggu rema dari Bapaknya dulu? Nah, ini yang penting sekali. Saudara-saudari, nanti kita lihat ya. Karena ada orang bilang, kita harus tunggu ada jamahan daripada Roh Kudus di dalam diri kita, baru kita keluar perintah, baru kita melayani orang sakit. Ada tunggu rema? Belum. Tidak. Ada yang bilang, Tuhan Yesus, pagi-pagi dia sudah berdoa dan menerima semua rema dari Bapaknya. Ya benar juga, menerima. Ya. Tapi semuanya sudah diterima pagi-pagi. Ya. Atau semalam suntuk sebelumnya. Apa yang dikerjakan oleh Bapak, Tuhan Yesus kerjakan. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus di dalam Bapak kerjakan, Tuhan Yesus kerjakan. Sama ya. Jadi waktu dia turun ke medan peperangan, artinya ya waktu dia menginjil dan menyembuhkan orang sakit, langsung ibaratnya ditembak saja, keluar itu perintah. Ya. Dan kalau orang minta, langsung dia menjamah. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak tahu ya, orang yang jamah dia, tapi orang itu punya iman kan, seperti perempuan yang berpendarahan 12 tahun. Dia sekali jamah, Tuhan Yesus pun tidak tahu dia dijamah dari belakang. Orang itu juga sembuh. Nah saudara-saudari, Tuhan beserta kita kan. Di mana saja, setiap saat, setiap waktu. Immanuel. Jadi otoritas Tuhan, tenaga Tuhan. Ya, melalui Roh Kudus berdiam di dalam kita setiap saat. Kita siap. Haleluya. Ya. Jadi tidak akan, Tuhan, engkau di mana? Tuhan ada di dalam kita. Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan gak di mana-mana. Ya. Kita berdiam di dalam Tuhan. Tuhan berdiam di dalam kita. Haleluya. Dan ia mengulurkan tangannya. Orang yang mati sebelah tangannya, maka pulihlah tangannya. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Haleluya. Jadi, otoritas menguasai. Sakit penyakit ada di bawah kuasa kita. Dan tenaga kesembuhan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Nah, sekarang kami mau menjelaskan ini karunia. Karena ada yang bilang, aku nggak punya karunia kesembuhan, bagaimana menyembuhkan orang? Coba kita lihat ya. Apa penjelasannya di sini? Ada 4 perbedaan antara otoritas dan tenaga, perbedaannya dengan karunia kesembuhan. Ada 4. Perbedaan yang pertama,
Ini penting supaya kita jangan bingung. Otoritas itu diberikan kepada setiap orang percaya. Menurut Yohanes 14 ayat 12. Sedangkan tidak setiap orang percaya diberikan karunia kesembuhan. Nah, perbedaan ini masukkan ya ke dalam hati ya. Tidak setiap orang punya karunia, tapi setiap orang punya otoritas dan tenaga. Setiap orang yang percaya juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, malah lebih besar lagi. Itu Yohanes 14:12. Kenapa saya tahu tidak setiap orang diberikan karunia kesembuhan? Dari 1 Korintus ayat 12, pasal 12 ayat 30. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan? Ya, jawabannya tidak. Ya. Perbedaan waktu. Ya, sekarang kita mau memperbedakan otoritas tenaga dengan karunia. Waktunya berbeda. Otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan diberikan sebelum hari Pentakosta. Pada waktu Roh Kudus turun membawa karunia-karunianya, termasuk karunia kesembuhan. Jadi berbeda lah, waktunya berbeda. Ya. Sebelum hari Pentakosta, murid-murid sudah menyembuhkan orang sakit. Tapi memang ada gagalnya, ya. Tapi waktu sesudah hari Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus, Petrus lebih gagah lagi, lebih kuat lagi, ya, mantap ya. Nah, itu perbedaannya. Tetapi sebelum mereka hari Pentakosta, mereka sudah diberikan otoritas dan tenaga. Jadi mereka waktu di kitab-kitab Injil itu, mereka menyembuhkan orang pakai otoritas dan pakai tenaga, tidak pakai karunia. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang juga dengan tenaga dan otoritas, ya. Tidak pakai karunia. Ya terang aja Tuhan Yesus punya karunia, tapi karunia itu kan dari Dia, ya. Tapi Tuhan Yesus pakai otoritas dan tenaga. Perbedaan cara memakainya lain, ya, saudara-saudari. Cara memakai otoritas untuk menyembuhkan, yaitu keluar perintah kan. Sembuhlah engkau. Setan engkau keluar. Kan begitu caranya. Pakai otoritas. Kalau karunia kesembuhan tuh berbeda ya. Nah, kalau misalnya di gereja kita lagi berkumpul bersama-sama. Anak-anak Tuhan semua orang-orang percaya. Waktu kita puji-pujian itu kan jabatan imamat, pekerjaan jabatan imamat. Tiba-tiba orang yang bawa worship itu ya, bawa puji-pujian. Oh, dia punya karunia. Sekali dia nyanyi, orang sembuh. Ada kan yang begitu? Ya. Nah, ada juga sekali nyanyi, orangnya kabur, setannya diam situ. Saudara-saudari, karunia itu gak semua kan kita bisa nyanyi. Nah, ada yang nyanyi, orang sembuh. Ada yang nyanyi, orang kabur. Jadi saudara-saudari, karunia itu berlainan. Ada juga dia punya karunia. Dia sekali bahasa roh. Wah, orangnya langsung mengerti, orangnya langsung sembuh. Ada yang begitu. Ada juga dia sekali, oh Tuhan mengasihi engkau, orangnya sembuh. Oh ada, itu karunia saudara-saudari. Ya. Dan biasanya berjalan di antara kumpulan orang-orang percaya. Ya. Gak semua orang punya karunia. Nah, ini yang terpenting. Perbedaan tujuan dan fungsi. Ya. Tujuan untuk karunia dan tujuan untuk otoritas dan tenaga. Pada umumnya dipakai di mana kita mengerti. Kalau kita mengerti, kita bisa pakai. Betul? Kalau nggak mengerti, nanti jadi sembarangan. Ya. Jadi ikut-ikutan orang. Oh, ini pendeta Smith Wigglesworth. Orang ada kanker besar sekali di perutnya. Dia tonjok kan? Boom! Orangnya sembuh. Terus ada yang mau ikut-ikutan. Orang punya kanker ditonjok. Mati orang. Saudara-saudari, Smith Wigglesworth itu ada karunia. Jangan kita ikut-ikutan. Terus kita lihat hamba Tuhan ini. Orang itu didorong. Jatuh. Katanya sembuh. Nggak tahu dah. Kalau orangnya jatuh sembuh nggak sembuh. Kita nggak tahu. Oh, aku juga ikut-ikutan. Katanya dia sembuhkan orang. Orangnya didorong jatuh.
Saudara-saudari jatuh nanti lehernya, tulang belakangnya yang sakit. Itu mungkin dia berjalan di dalam karunia ya. Kita mungkin nggak punya ya karunia begitu. Tetapi yang kita punya adalah tenaga dan otoritas. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Mari kita lihat ya. Tenaga dan otoritas, tujuan fungsinya apa? Dan karunia, tujuan dan fungsinya apa ya? Mari kita sekarang menyelidiki perbedaan tujuan antara karunia kesembuhan dan otoritas menguasai penyakit dan tenaga kesembuhan. Ya, saudara-saudari, mari. Terlebih dahulu kita lihat karunia kesembuhan. 1 Korintus pasal 12. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya, semua itu karunia Roh Kudus, satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, tiap-tiap orang. Ya. Jadi tidak semua orang, tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Tujuannya apa? Kepentingan bersama. Kepentingan bersama siapa? Kepentingan bersama orang percaya. Ya. Jadi waktu Paulus mengatakan ini, dia berbicara di dalam gereja Korintus, ya, kepentingan bersama. Yaitu untuk tubuh Kristus. Kepentingan bersama tubuh Kristus. Adalah konteksnya 1 Korintus 12 kan? Paulus mengajar mereka bagaimana mengasihi kan? Ya. Jadi waktu ini dia mengajar tubuh Kristus. Dia mengajar di dalam gereja. Jadi kita tahu ini karunia roh ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang-orang percaya, untuk kepentingan tubuh Kristus. Jadi karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk melayani orang percaya. Nah, kita ambil kesimpulan ya. Biasanya pada umumnya untuk melayani orang percaya yang sakit. Dengan demikian tubuh Kristus dibangun kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan, ini selanjutnya ya ayatnya. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini masing-masing ya dibagi. Demikian pula dengan kamu. 1 Korintus pasal 14. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya. Jadi karunia itu yang ada 12 itu untuk membangun jemaat. Artinya dipakai umumnya untuk orang-orang percaya. Ya. Tujuan dan fungsinya pada umumnya. Amin. Ya, saudara-saudari, maka itu kalau kita di dalam perkumpulan orang-orang percaya di dalam gereja, kita mau berbahasa roh, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernubuat, ya, profetik, itu semua boleh di dalam gereja, ya, biasanya, pada umumnya, ya, bukannya karunia roh itu tidak bisa dipakai untuk di luar waktu penginjilan, ya, itu bisa saling timpa, ya, tapi umumnya untuk ini supaya kita mengerti. Maka jelas sekali karunia kesembuhan tujuan pertama adalah untuk melayani kesembuhan kepada orang percaya yang sakit dalam konteksnya tubuh Kristus. Tetapi tujuannya, otoritas dan tenaga sangat berbeda dengan tujuan karunia kesembuhan. Lukas 9, mari kita lihat. Lukas 9 ayat 1. Ini tujuannya otoritas dan tenaga. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Memberikan dunamis dan exousia. Memberikan power and authority. Ya. Power and authority kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, saudara-saudari, harap ini jangan dibaca sajalah,
dimasukkanlah ke dalam hati, ya. Jangan dihafal saja. Oh, tenaga dan kuasa. Untuk apa? Menguasai. Untuk menyembuhkan penyakit. Saudara-saudari, ya, jadi kalau kita usir setan tuh nggak usah diminta-minta tuh sih. Monggo Pak Setan, silahkan keluar. Enggak, ya. Keluar kamu setan dalam nama Yesus, ya. Menyembuhkan penyakit juga sama kan? Penyakit ini sembuh dalam nama Yesus, ya. Haleluya. Dan untuk apa? Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Tidak untuk mendoakan orang. Kalau dulu aku baca, untuk penginjilan dan untuk mendoakan orang sakit. Itu yang saya baca dulu. Sekarang, iya. Bukan ya. Kenapa kita jadikan ganti-ganti itu firman Tuhan? Pantas kalau kita ganti-ganti firman Tuhan itu, jadi nggak punya tenaga, nggak punya kuasa, dan nggak punya apa-apa lah. Orang sakit jadi nggak sembuh, orang kesetanan jadi setan yang usir kita. Nah, saudara-saudari, hayatilah ini dengan sepenuh-penuhnya, ya. Diulang-ulang pelajaran ini. Ya. Apakah tujuan utama otoritas dan tenaga kesembuhan? Tujuannya adalah mengadakan mujizat sebagai bukti kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat seluruh dunia, satu-satunya jalan kepada Bapa. Haleluya. Ya. Jadi tujuan mujizat, tujuan penyembuhan, pakai tenaga dan otoritas adalah untuk membuktikan siapa Tuhan Yesus, ya. Satu-satunya jalan kepada Bapa, bukan lewat ini, lewat itu, ya, bukan. Satu-satunya jalan. Ya. Haleluya. Jadi, mujizat-mujizat penyembuhan itu bukan untuk lain-lain perkara, ya. Terang kalau mujizat penyembuhan melalui karunia atau melalui tenaga dan otoritas, kalau ada terjadi di dalam jemaat, dalam perkumpulan orang-orang percaya, ya untuk menguatkan iman orang percaya, untuk membawa orang percaya lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita di luar ini, untuk penginjilan. Ya, bahwa cuma satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya, di alam semesta ini. Dia yang berkuasa. Dan satu-satunya jalan kepada Dia yang berkuasa itu adalah Yesus Kristus, Mesias. Amin. Ini Injil, saudara-saudari. Injil kerajaan Allah, Raja di atas raja, yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini sangat penting. Ya. Misalnya kita di India. Mereka itu menyembah jutaan ilah-ilah. Tikus disembah, monyet disembah, apa saja disembah. Apa saja yang bergerak disembah. Karena tidak tahu kan. Kalau kita kan cuma satu kan. Dan kata orang India, wah lebih banyak, lebih seru. Lebih banyak, lebih enak kan. Katanya. Kenapa? Allah kamu cuma satu-satunya. Sempit amat. Saudara-saudari. Mau berdebat dengan mereka. Ya berdebatlah dari pagi sampai malam. 24 jam gak jadi. Jalankanlah mujizat. Ya, seperti di kampung-kampung itu. Saudara-saudari. Kalau banyak ilah-ilah tuh makin pusing. Seperti orang yang banyak istrinya. Pusing kan? Ya, yang ini mau dilainin, yang itu mau dilainin. Aduh. Makanya negaranya jadi kalut, ya, jadi kacau, ya, saudara-saudari. Satu-satunya Allah yang di sorga. Dan haleluya, melalui Yesus Kristus kita panggil Dia Bapa, memang Dia Bapa. Kita diciptakan melalui rupanya, amin. Merupai Dia. Haleluya, yang mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga mengirimkan anaknya, mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Nah ini yang kita mau buktikan kan. Dengan apa? Dengan hanya kata-kata. Tidak bisa. Dengan mujizat yang sudah Tuhan Yesus katakan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Kalau kamu ini orang percaya. Malah lebih besar. Itu kan Yohanes 14 ayat 12. Yohanes
14 ayat 6 apa? Akulah satu-satu jalannya kan? Itulah mujiznya membuktikan dia satu-satunya jalan. Dia satu-satunya hidup. Dia satu-satunya kebenaran. Haleluya. Itu Injil kita. Puji Tuhan. Bapak kita baik. Bapak kita yang di surga. Luar biasa ya saudara-saudari. Haleluya. Jadi kita bukan nyebarin supaya orang jadi Kristen. Bukan. Supaya orang percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Namun demikian, ada tumpang tindih antara otoritas dan tenaga dan karunia Roh Kudus. Tumpang tindih, benar. Ada orang bilang, oh kalau begitu Roh Kudus, karunia Roh Kudus semua boleh pakai di dalam gereja. Bukannya begitu. Karunia Roh Kudus juga boleh dipakai waktu penginjilan. Kalau karunia itu berjalan, betul. Oh, tenaga dan otoritas saya boleh pakai penginjilan. Bukan begitu. Boleh dipakai juga di dalam kumpulan orang percaya. Kenapa? Kalau mau ngusir setan, mau ngusir penyakit, pakai apa? Hanya dengan tenaga kan, dengan otoritas diusir itu penyakit kan, dengan tumpangan tangan kan, ya. Jadi bisa saling tindih, amin. Ya. Tapi tidak semua orang kan punya karunia kesembuhan, tidak semua orang punya karunia profetik, tidak semua orang punya karunia ini, karunia itu kan lain-lain, karunia pengetahuan, karunia membedakan roh-roh. Tapi semua anak Tuhan, orang percaya, mempunyai otoritas dan tenaga, amin. Tugas training tantangan Elia adalah mengajar murid-murid Tuhan bagaimana melayani kesembuhan dalam rangka penginjilan kepada yang belum percaya. Ini tugas kami. Ini fokus kami. Penyembuhan mujizat dalam rangka penginjilan, gitu saja. Ya. Apa itu tantangan Elia? Oh, mengajar bagaimana menyembuhkan orang sakit dalam rangka penginjilan. Amin. Ya. Ini adalah konteks yang sama dengan konteksnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di keempat Injil. Jadi pada waktu kita mengabarkan Injil kepada orang-orang belum percaya, kita harus melayani orang sakit dan yang dirasuki setan dengan cara yang persis sama dengan cara yang dipakai Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam Injil dan kisah rasul-rasul. Ya nggak ada contoh lain-lain, betul tidak? Hanya dicontoh dalam Injil dan di dalam kisah rasul-rasul. Ya. Jadi jangan macam-macam kita ini. Ya. Memang Tuhan Yesus kan guru kita. Ada guru mana lagi? Ya, saudara-saudari. Dan Roh Kudus pun di dalam kita akan memberi hikmat kepada kita. Benar-benar menghayati firman Tuhan kan, kebenaran ini kan. Betul, saudara-saudari? Jadi jangan kita menyingkir, oh ada yang lebih besar lagi. Yang lebih besar itu padahal pekerjaan Tuhan Yesus kan. Ya. Ada yang bilang, oh karena itu yang lebih besar nanti ada inilah, ada itulah. Jadi nyasar kita. Sampai kadang-kadang di dalam gereja ada yang macam-macam. Ya. Sampai bukan-bukan. Dan kebanyakan pakai alasannya aku diurapi. Jangan sentuh aku ya, jangan ya, nanti bocor itu urapan. Saudara-saudari, mana ada di dalam kitab kita dalam dari apa Kejadian sampai Wahyu, adakah yang bilang begitu? Jangan pegang-pegang ya. Nanti bocor urapannya. Memang kalau di dalam kitab Perjanjian Lama ya ada barang-barang yang tidak boleh dipegang. Juga ada orang yang tidak boleh dipegang. Boleh disentuh ya. Tapi kita kan sudah masuk apa? Perjanjian baru. Jadi bukan perjanjian baru, perjanjian lama tidak boleh dipakai, bukan begitu, bukan. Ya. Maksud saya adalah pelajarilah seksama itu firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan pengetahuan ya, yang akan membawa kita ke dalam kebenaran dan hubungan yang kasih kepada Bapa dan anaknya Tuhan Yesus, Tuhan kita.
Haleluya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini juga harus dihayati ya, dihafal. Jangan dihafal saja, tapi dimengertikan. Sesungguhnya, barang siapa, kita baca sama-sama, percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, belakangnya kalian tahu ya, tapi belajar dulu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Persis dengan caranya dia. Amin. Haleluya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari dengan jelas, Alkitab mengajar bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya, semua orang percaya, otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan, bukan mendoakan, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Pada waktu dia mengutus mereka memberitakan Injil. Haleluya. Lukas 9 ayat 1. Mulai lagi. Kita akan mulai sekarang. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Lalu memberikan tenaga, power, dan kuasa, authority, kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Injil itu adalah kerajaan Allah. Ya, di dalam kerajaan Allah ada rajanya. Rajanya adalah Allah Bapa. Haleluya. Ya. Raja di atas segala raja. Dan duduk di sebelah kanan tahta Allah adalah anaknya, Yesus Kristus. Dan bersama mereka, kita semua orang-orang percaya yang sudah ditebus dengan darahnya. Haleluya. Haleluya. Tak terpikirkan, tak terbayangkan itu semua yang sudah Bapa kita yang di surga, yang mengaruniakannya kepada kita semua melalui anaknya. Ya, itu di Efesus ya, saudara-saudari. Haleluya. Semuanya ini memberitakan kerajaan Allah, tenaga dan kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang. Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit pada waktu dia mengutus mereka memberitakan Injil. Sebaliknya Tuhan Yesus perintahkan mereka supaya menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus pada zaman ini lebih suka mendoakan orang sakit? Saudara-saudari, kenapa? Tenaga sama otoritas sudah diberikan. Kamu yang sembuhkan orang. Kita kan yang diperintahkan. Malah kita bilang, oh Tuhan, kita doa nih. Tuhan, aku tidak sempurna. Oh Tuhan, aku ini orang berdosa. Oh Tuhan, aku ini tidak berdaya. Engkaulah yang sembuhkan. Tuhan kita, Bapak kita, perintahkan kita menyembuhkan orang. Kita bilang, oh tidak bisa Tuhan. Engkaulah yang sembuhkan. Nah, itu ibaratnya kan seperti pembantu kita. Kamu ngepel bersihkan tuh lantai. Enggak Nyonya, Pak, nggak bisa. Saya nggak ngerti, nanti lantainya nggak bersih lagi. Bapak aja deh, ada ibu aja deh yang ngepel tuh. Kalau punya pembantu macam begitu, iya, sudahlah. Suruh pergi kan, diusir, betul tidak? Banyak Tuhan nggak usir kita. Nggak lain, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Bukannya bilang kita nggak berdoa ya, bukan. Tetapi kalau yang sudah diotoritaskan, sudah diberi kuasa untuk menyembuhkan, udah diberi tenaganya lagi, kemampuannya lagi untuk menyembuhkan orang sakit. Masa bolak-balik ke Tuhan? Tuhan, aku nggak bisa, engkau yang bisa. Loh, selalu kan begitu. Oh, katanya, kan itu kan rendah hati. Lah, rendah hati atau pengecut itu. Saudara-saudari, bedakanlah. Kita tanya diri sendiri kita. Sekarang-kadang doanya sangat rohani. Tapi nggak ada rohaninya benar-benar. Betul-betul. Saudara-saudari, kita periksa diri kita sendiri.
Karena kita ini pengecut atau kita mau jadi murid yang benar, ya, saudara-saudari. Dan Roh Kudus itu memenuhi kita supaya kita punya keberanian. Amin. Seperti Petrus, ya. Sebelum Tuhan Yesus dipantek di kayu salib, waktu orang tanya, kamu muridnya? Petrus bilang, enggak kenal. Enggak kenal siapa itu Yesus. Sesudah penuhan Roh Kudus, begitu berani, betul? Begitu berani. Terus memberitakan Injil, 5.000 orang selamat. Orang-orang yang timpang dari melahir pun bangun, ya, berjalan. Saudara-saudari, itu yang kita punya. Haleluya. Dipenuhi Roh Kudus. Amin. Apa perbedaan antara berdoa untuk orang sakit dan menyembuhkan orang sakit? Menyembuhkan orang sakit ya sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Apa bedanya? Yang mana resikonya lebih ringan? Mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit sebagaimana Tuhan Yesus lakukan? Ya, aku berdoa sajalah. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Ya nggak punya apa? Artinya nggak punya tanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang sembuhkan orang ini. Menurut kehendak-Mu. Enak aja, ya. Resikonya kan ringan. Kalau nggak sembuh ya salahkan Tuhan. Atau salahkan orang sakitnya. Kamu kurang iman. Kalau punya iman benar-benar pasti sembuh. Loh, orang udah sakit dikasih beban lagi. Bilang dia kurang iman. Aduh, kasihan bener. Jelas kita lebih suka mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit. Memang saya juga dulu begitu. Bisa ngajar, bercerita macam begini. Karena sendiri sudah lakukan. Bukan nunjuk jari ke orang saja. Lucu ya, benar tidak? Ya, dulu karena nggak ngerti. Kata firman Tuhan itu menyembuhkan orang. Kita ganti mendoakan. Gara-garanya kenapa? Gara-garanya takut, kurang iman. Kita yang melayani ini kurang iman dan kurang percaya dan tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah perintahkan kita mendoakan orang sakit waktu penginjilan. Sembuhkanlah yang bisa. Usirlah setan. Memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan. Nah, saudara-saudari jangan takut setan lagi ya. Orang Indonesia paling takut sama setan. Gak tahu dong orang Malaysia sama Singapura takut setan apa enggak. Tapi orang Indonesia takut setan. Aduh, saudara-saudari, anak Tuhan jangan takut setan. Malah harusnya setan yang takut kita. Amin. Itu Alkitab jangan ditaruh di bawah bantal. Percuma. Alkitab jangan pakai Alkitab waktu mau ngusir setan orangnya digebuk-gebuk dengan Alkitab. Percuma. Keluarkanlah perintah itu dengan iman yang memindahkan gunung. Nanti kita ajar ya iman yang memindahkan gunung. Saudara-saudari yakin. Haleluya. Kita diperintahkannya menyembuhkan orang sakit. Jadi kita harus bertobat. Amin. Tuhan kami bertobat. Saking kita ini takut, kita pikir kita ini rendah hati. Padahal penakut Tuhan. Kita bertobat. Kita bertobat. Tuhan, kita mau ikuti pengajaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan belajar kita menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka ke-12 muridnya dan mereka mengelilingi segala desa. Masih banyak desa-desa ya di seluruh dunia. Sekarang sudah sampai 7 biliar lebih manusia ya penduduk. Ya. Jadi pekerjaan kita tuh masih banyak sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudara-saudari kalau mau lihat waktunya Tuhan kapan datang, selesaikanlah amanat agung ini. Belum selesai Tuhan tidak datang. Biar mereka itu mau bicara apakah sana sini. Ini jarum jamnya. Amanat agung sampai tidak ke pelosok-pelosok ya. Tidak hanya melalui TV dan radio saja. Karena masih banyak kampung-kampung yang belum terjangkau. Betul? Pemberitaan Injil seharusnya disertai dengan penyembuhan orang sakit. Karena mujizat penyembuhan membuka hati orang
yang belum percaya dan membawa orang percaya yang sudah mundur kembali kepada Tuhan. Amin. Bagaimana dengan para murid yang bukan para rasul? Nah, karena itu rasul-rasul 12 kan semuanya sudah mati. Tidak di dunia ini lagi, tenaga dan otoritas semuanya juga pergi. Aku bukan rasul lagi, bukan 12 orang itu. Aku hanya orang biasa. Coba lihat ya. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Apakah Tuhan Yesus memberikan kepada ke-70 murid ini otoritas dan tenaga kesembuhan? Coba lihat perintahnya. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sembuhkanlah. Kalau diberi perintah ke-70 orang ini, siapa ke-70 orang ini? Enggak tahu. Enggak, namanya saya juga tidak tahu. Pokoknya 70 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Menurut Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Sembuhkanlah. Artinya tenaga dan otoritas sudah diberikan. Amin. Asal enggak, Tuhan Yesus akan perintahkan, doakanlah orang sakit-sakit di sana. Tidak. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin. Habis sembuhkan orang, diberi Injil, betul? Injil kerajaan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kita bukan datang dari monyet, ya, atau dari orang hutan. Kita diciptakan serupa dengan Bapa kita yang di surga. Haleluya. Penuh kemuliaan. Amin. Otoritas untuk menyembuhkan juga diberi kepada ke-70 murid yang bukan para rasul. Pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Setiap murid yang diutus sebagai saksi Yesus diberi otoritas dan tenaga ini. Kita semua diutus sebagai saksi untuk Yesus Kristus. Amin. Nah, haleluya, puji Tuhan. Ini sesi kedua, kita selesai saja di sini. Kita semua diutus. Jadi sesi ketiga, minggu depan, hari Kamis, waktu yang sama kita berjumpa lagi, saudara-saudari. Ya,